Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin menjadi 5,25%. Ya, BI juga menurunkan sebanyak 25 basis poin deposit facility and lending facility masing-masing menjadi 4,5 dan 6%. BI juga menurunkan sebanyak 25 basis poin deposit facility dan lending facility masing-masing menjadi 4,5 dan 6%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan langkah tersebut sejalan dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun ini dan tahun 2026. Keputusan ini konsisten dengan makin rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, pemirsa, IDX Karbon kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Bursa karbon resmi Indonesia ini meraih penghargaan sebagai Best Official Carbon Exchange in an Emerging Economy dari Green Cross United Kingdom dalam ajang Positive Award 2025. Sebagai penyelenggara Bursa Karbon Indonesia resmi yang memiliki lisensi dari OJK, IDX Karbon berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Best Official Carbon Exchange in an Emerging Economy di ajang Positive Award 2025 yang diberikan Green Cross United Kingdom. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan kebanggaannya atas penghargaan ini. IDX Karbon menjadi satu-satunya institusi asal Indonesia yang terpilih masuk ke dalam deretan 100 institusi terbaik dunia versi Green Cross United Kingdom, bersama nama besar lain seperti Apple dan BlackRock. Membanggakan juga adalah dari 100 perusahaan yang mendapatkan award dari Green Cross, kita melihat beberapa nama seperti Apple, seperti BlackRock, dan IDX Karbon adalah satu-satunya institusi dari Indonesia yang masuk dalam 100 institusi yang mendapatkan award. Jeffrey menambahkan prestasi ini mempertegas posisi IDX Karbon sebagai pelaku utama dekarbonisasi dan perdagangan karbon yang diakui secara internasional. IDX Karbon juga akan terus berkomitmen membangun pasar sekunder yang andal dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar di Indonesia. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, Badan Pertanahan Nasional menyebut dari 55,9 juta hektar tanah yang telah terpetakan dan bersertifikat, lebih dari 26,8 juta hektar dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia. Permasalahan struktural di masa lampau ini diakui mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi secara struktural. Badan Pertanahan Nasional menyebut dari 55,9 juta hektar tanah yang telah terpetakan dan bersertifikat, sebanyak 48% diantaranya atau lebih dari 26,8 juta hektar dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia. Lahan-lahan ini merujuk pada tanah yang tersertifikat hak guna usaha atau HGU ataupun tersertifikat hak guna bangunan atau HGB. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala BPN Nusron Wahid, hal tersebut terjadi akibat permasalahan struktural di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi secara struktural. Nusron mengklaim pemerintah akan melakukan perubahan dengan menerapkan 3 prinsip untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni keadilan, pemerataan, dan kesinambungan hidup. Dari 55,9 juta hektar, 48%-nya itu hanya bukan dimiliki, salah, hanya dikuasai. Mohon maaf, hanya dikuasai, kalau miliknya masih milik negara, tapi hanya dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia. Ada PT Haryanto Azumi, ada PT ini, ada PT ini, PT ini, PT ini, PT ini, PT ini, PT-nya macam-macam. Tapi kalau di tracking, siapa beneficiary ownership-nya, BO-nya, itu hanya 60 keluarga. Sebelumnya Nusron menyebut dari total 70,4 juta hektar lahan yang diperuntukkan untuk area penggunaan lain atau APL, sebanyak 55,9 juta diantaranya telah terpetakan dan bersertifikat. Namun 14,4 juta hektar lainnya belum terpetakan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
PT Medela Potensia Tbk berhasil mendapatkan penghargaan pada ajang IDX Channel Anugerah ESG 2025. Ya, penghargaan ini didapat karena perseroan telah menerapkan dan terus mengimplementasikan aspek ESG yang ditambah aspek kesehatan pada seluruh bisnis perusahaan. PT Medela Potensia Tbk berhasil mendapatkan penghargaan pada ajang IDX Channel Anugerah ESG 2025 pada kategori sektor kesehatan dengan program ESG membangun armada ramah lingkungan. Program yang mendorong penggunaan kendaraan listrik ini merupakan bagian dari inisiatif lingkungan perusahaan dalam mengurangi emisi karbon. Direktur Human Resources and Sustainability Nancy Kartika menegaskan, pihaknya telah menerapkan ESG dan akan terus mengimplementasikan aspek ESG yang ditambah aspek kesehatan pada seluruh bisnis perusahaan. Ya, yang pasti ESG ini harus menjadi satu bagian atau bagian dari bisnis operasi perusahaan. Jadi bukan sekedar jargon yang diucapkan. Dan kami juga ingin berkomitmen untuk menerapkan dan terus mengimplementasikan aspek ESG dan ditambah juga health karena kami bergerak di bidang kesehatan dalam seluruh bisnis operasional perusahaan kami. Penghargaan IDX Channel Anugerah ESG 2025 ini akan menambah semangat perseroan untuk lebih berinovasi lagi dalam menerapkan ESG. Penghargaan ESG ini juga diyakini akan menjadi pemicu para pelaku industri lain untuk serius dalam menerapkan ESG di perusahaannya. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Pemerintah Rusia akan mempelajari tindakan untuk menghadapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif masuk hingga 100%. Ya, sebelumnya Trump mengancam Rusia akan mendapatkan tarif resiprokal 100% jika tidak mengakhiri perang dengan Ukraina dalam tempo 50 hari ke depan. Pemerintah Rusia menolak tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat pada Rusia jika tak mengakhiri konflik dengan Ukraina dalam waktu 50 hari. Meski demikian, kantor kepresidenan Rusia Kremlin juga menyebut akan meninjau dampak rencana pengenaan sanksi Trump tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pernyataan Trump tidak dapat dianggap sepele dan Rusia akan membutuhkan waktu untuk mempelajari tindakan untuk menanggapi pernyataan Trump soal tarif masuk 100% terhadap Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Rusia untuk mengakhiri perang dengan Ukraina dalam waktu 50 hari ke depan. Dan jika Rusia tak menghiraukan permintaan Trump tersebut, Trump pun mengancam akan mengenakan tarif masuk hingga 100% terhadap Rusia dan negara-negara mitra dagang Rusia. And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Washington, Trump mengaku dirinya merasa sangat kecewa dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang tak kunjung mencapai kesepakatan dengan Ukraina mengenai gencatan senjata. Berbagai sumber, IDX Channel.